Hai, welcome back to my channel. Nah, kembali lagi kita di podcast horor. Kali ini aku akan cerita tentang salah satu cerita horor. Masih sama ya, aku ambil dari Twitter di akunnya Dongeng Sebelum Tidur. Kalian bisa follow akun tersebut ya, karena di situ banyak sekali cerita-cerita horor. Nah, tapi sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya ya, biar kita selalu merinding bareng. Oke, di sini ada salah satu tweet yang berjudul "Jasad Terkurung Dalam Tembok Rumah Belanda". Cerita ini terjadi di tempat tinggal saya di salah satu kota yang gak usah kita sebutin ya, tahun 1991. Pada saat itu, saya masih duduk di bangku SD. Cerita ini saya dapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung, karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal saya. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatanku. Ketika itu aku tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tuaku kerja di PT, salah satu PT di Indonesia ya, kita nggak usah sebutin PT-nya. Rumah dinasku bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya, ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi, dan ruang dapur yang diperlebar, dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas. Dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang saya pun tidak tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti pohon itu cukup besar dan daunnya sangat rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya, masih tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Hari Senin itu kepala kantor dan yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung, dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service itu sedang tidur yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 2 pagi, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari dari mana asal suara tersebut, dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seorang yang berbadan tegap, yang tinggi dan berpakaian militer Belanda, mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya, tapi semua badan terasa kaku. Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 8 malam ini ya. Mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba
Terdengar suara lantunan, suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu, kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi, tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari. Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan ke sang kepala kantor, biar bisa dipastikan itu biola siapa. Malam hari ketiga. Lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba, muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Viol, Viol, Viol. Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan Viol, Viol, Viol. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service itu mencoba lari. Tapi kaki mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru dari keperluan dari Bandung ya. Jadi maksudnya beberapa jam kemudian ini ada mobil kepala kantornya tuh datang bersama keluarganya ya. Oke, kita lanjut. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sepuh di daerah itu. Dan ternyata kisah masa lalu rumah tersebut. Menurut sepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosali. Anak perempuannya yang bernama Elin ini sangat dikenal, sangat suka bermain biola. Kalau pada malam jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Kejadian berdarah terjadi di rumah itu. Tahun 1930-an pada pukul 8 tanpa disangka-sangka terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka di rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia bersembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruang khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok itu sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh. Perampok tersebut dengan cara yang amat sadis.
Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruangan persembunyiannya. Akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Alin baru ditemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut. Oke, demikianlah ceritanya. Jadi treatnya lumayan singkat ya, tapi cukup seram sih menurut aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak podcast horor dari channel ini, dan terima kasih ya yang udah klik tombol subscribe. Untuk cerita-cerita horornya nantikan di episode-episode selanjutnya ya. Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat dan tetap sehat biar kita bisa merinding bareng. Oke, see you.